Mereka bilang, kekuatan itu terdengar lantang, melangkah tegas, dan melaju cepat. Bagaimana jika kekuatan tersenyum sambil memikul beban yang tak terlihat? Kadang, ia hadir dalam kesunyian yang kikih, dalam langkah kecil yang konsisten, tentang perempuan-perempuan yang terus melangkah maju. Inilah cerita mereka. Inilah kekuatan yang sebenarnya. Menurut Badan Pusat Statistika, populasi perempuan di Indonesia mencapai 50%. Tetapi di bidang profesional, perempuan hanya dibatasi sekitar 30-35%. Itu bukan karena perempuan yang tidak ingin maju, tetapi banyaknya akses yang dibatasi. Oleh karena itu, pada hari ini kita bisa saksikan perempuan-perempuan hebat yang bisa hadir di berbagai sektor, baik itu pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, inilah perempuan Indonesia. Ojek pria sudah biasa, tapi perempuan di jalanan dengan membawa motor dan harapan itu luar biasa. Di balik helmnya ada keberanian. Ia menembus cuaca, melawan stigma, dan membuktikan mencari nafkah tak kenal gender. Ibu boleh perkenalkan diri Ibu siapa? Ya, saya Parlina Rahali. Oke. Bisa diceritakan bagaimana awalnya Ibu memutuskan untuk berprofesi menjadi ojek online dan apa yang memotivasi untuk bekerja seperti ini? Awalnya kan saya dulu kerja di pabrik ya selama 14 tahun, tapi ya karena kena PHK-an, cari kerja juga susah kan zaman sekarang ya. Jadi saya memutuskan untuk menjadi apa sih? Yang paling gampang kan sekarang jadi ojol itu kan gampang. Saya gabung jadi ojek online tahun 2017. Karena kita kan cuma modal SIM aja, STNK, yang penting kan bisa ngendalain motor juga kan. Jadi ya cari kerja kan susah, yang paling gampang jadi ojol. Terus dari segi waktu juga fleksibel, kita kan bebas mau berangkat jam berapa, mau pulang jam berapa, tidak ada paksaan gitu. Berarti apa yang memotivasi untuk Ibu bekerja seperti ini? Ya karena salah satunya emang cari nafkah kan, membantu untuk keluarga juga kan. Baik. Pertanyaan selanjutnya ada, apakah pernah mengalami perlakuan yang berbeda karena berprofesi sebagai ojek online wanita, dan ada tantangan apa yang dihadapi selama jadi ojol? Ya tentu saja itu teh kalau dapat penumpang cowok itu sering banget di cancel. Kan mungkin dilihat dari profil nama juga ini kan perempuan. Maaf ya saya nggak mau katanya dibonceng sama perempuan. Atau kadang-kadang udah sampai di depan, mungkin karena yang datanya cewek ya ojol, dia nggak mau juga. Udah sering. Tapi kadang ada juga sih yang mau dibonceng. Ya itu aja sih, dari segi penumpang cowok emang kadang suka ada yang nggak mau. Berarti tantangan yang dihadapi oleh Ibu banyak sekali ya? Iya banyak sekali. Belum lagi kalau lewat zona merah kan banyak ojek pangkalan kan, itu memang nggak boleh pick up sama nganterin juga itu sih. Memang selalu dihindari lah zona-zona merah di Kota Bandung. Ini pertanyaan terakhir ya Ibu ya, apakah ada harapan dan pesan yang ingin disampaikan mungkin kepada sesama ojol wanita? Ya intinya mah jangan takut aja gitu. Jangan takut. Jangan takut. Ya jangan takut aja, apalagi kan saya juga kerja kan sampai malam. Harus sering kalau ojol sama ojol perempuan itu harus sering share link lah di grup. Jadi kepantau kita teh ya, kalau ada apa-apa di jalan kan kepantau sama teman-teman yang lain kalau ngojek sampai malam gitu. Dulu, guru perempuan berjalan jauh demi mengajar. Tak peduli upah, karena baginya pendidikan adalah nafas kehidupan. Kini, semangat itu ada pada dosen perempuan. Ia tak hanya mengajar, tetapi menginspirasi, menyalakan semangat di setiap kepala yang ingin maju. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Saya Silvi. Ibu, di sini aku mau memberikan pertanyaan. Yang pertama, Ibu bisa ceritakan seperti apa keseharian dan kegiatan Ibu sebagai seorang dosen? Oke.
Keseharian saya sebagai dosen ya pastinya mengajar ya, mengajar sebagai bagian dari Tridharma. Nah, selain itu saya juga kerap aktif di dalam melakukan penelitian dan kemudian melakukan pengabdian masyarakat. Kalau sehari-hari ya memang mengajar di kelas ya, tetapi pada waktu tertentu, misalnya di akhir minggu, akhir weekend ya, Jumat atau Sabtu itu saya penelitian. Nah, biasanya saya berkolaborasi dengan mahasiswa. Nah, kebetulan saya bidangnya di kajian Asia Timur, jadi saya sering melibatkan mahasiswa untuk berkegiatan dan penelitian bersama saya. Nah, nanti biasanya sebulan sekali suka ada kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, itu biasanya kita terjun ke lapangan sih, seperti itu. Ya. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar yang masih dihadapi perempuan dalam mengakses pendidikan tinggi atau meniti karir di dunia akademik dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya? Oke, tantangan bagi perempuan ya untuk mengakses pendidikan tinggi. Ya saya pikir tantangannya yang masih banyak di masyarakat kita adalah stereotip gender ya, karena biasanya peran perempuan itu terkadang suka dibagi gitu ya ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya profesional dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya domestik seperti di rumah tangga. Nah, jadi itu bisa saya katakan sebagai suatu hal yang challenging gitu ya bagi kaum perempuan, karena ada juga stereotip di masyarakat kita ya perempuan nggak perlu berpendidikan tinggi, toh nanti balik lagi ke urusan rumah tangga. Tapi menurut saya hal seperti itu justru jangan ya, karena perempuan itu harus cerdas gitu, karena dia akan melahirkan generasi-generasi di mendatang yang tentunya kalau perempuannya cerdas ya berarti generasi kedepannya akan lebih cerdas seperti itu. Mungkin yang terakhir, apa pesan Ibu bagi perempuan-perempuan di luar sana yang terkait pentingnya memperjuangkan hak dan kesetaraan dalam pendidikan maupun kehidupan profesional? Ya, ya mungkin saya mengajak kaum perempuan ya di luar sana bahwa pendidikan itu perempuan harus mendapatkan yang namanya pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah hak fundamental bagi kaum perempuan, karena dengan pendidikan lah kita bisa merubah keadaan yang mungkin sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Dan ini sudah banyak dibuktikan bahwa ini semacam ada quotes gitu ya, when you educate a man, you just educate a man, but when you educate a woman, so you will educate a generation gitu. Jadi pendidikan itu merupakan suatu hal yang penting yang harus didapatkan oleh semua perempuan dimanapun mereka berada, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Dulu, satpam identik dengan pria. Kini, perempuan berdiri di gerbang. Ia menjaga, bukan hanya berdiri. Ibu, perkenalkan saya Adria Anastasia dari Unikom. Saya ingin mewawancarai Ibu. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan Anda tentang peran perempuan yang kini semakin banyak terlibat dalam profesi yang dulu didominasi laki-laki, seperti contohnya petugas keamanan? Oke, perkenalkan saya Desi Oktaviani, ingin menjelaskan untuk peranan security wanita itu sekarang sudah banyak ya, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk mereka berkarir di dalam bidang keamanan gitu. Oke, yang kedua, apa saja tantangan yang Anda rasakan sebagai perempuan yang bekerja di bidang keamanan dan bagaimana Anda mengatasi? Tantangannya mungkin cukup berbeda untuk security wanita sama security laki-laki. Cuman di sini saya sangat profesional dalam menghadapi sebagai keamanan. Terus cara menghadapinya mungkin agak sedikit berbeda dengan security laki-laki. Namun kembali lagi ke profesional aja. Dan yang terakhir itu, menurut Ibu bagaimana dukungan lingkungan kerja dan masyarakat terhadap perempuan yang berkarir di profesi-profesi yang dianggap maskulin, dan apa harapan Ibu ke depannya terkait peran gender di dunia kerja? Untuk pertanyaan ini dari masyarakat juga ini sangat mendukung ya. Untuk dari keamanan sendiri sebagai security wanita itu sudah banyak dan dukungan juga sangat positif. Terus harapannya untuk security wanita lebih ditingkatkan lagi, karena
harapannya itu tidak akan ingin membeda-bedakan antara wanita dengan laki-laki gitu. Terima kasih atas Siap. waktunya, Ibu. Mari. Karena kesetaraan bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang diberi kesempatan. Perempuan tak hadir untuk merebut tempat, tapi untuk membuktikan bahwa mereka pantas duduk di meja yang sama. Karena dunia yang adil adalah dunia yang mengakui keberadaan mereka sejak awal. Nah, itu dia beberapa cuplikan yang ada, dan tentunya perempuan juga memiliki hak yang sama untuk bisa hadir di tingkat profesional. Dari tadi kita sudah lihat di bidang pendidikan menjadi seorang dosen dan tentunya sangat mengutamakan pendidikan, dan perempuan memiliki peranan yang sangat kuat. Bahkan menjadi pelayanan seorang ojek online, perempuan pun bisa turut adil untuk bisa mengambil peranan yang sama. Bahkan di era sekarang seperti menjaga keamanan, perempuan juga mampu untuk menjaga. Karena perempuan hari ini adalah fondasi untuk masa depan.